Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama gue Dioris di MotoGP 23 untuk karir episode ke-105 cuy. Dan sekarang kita akan kembali lanjut balapan atau kualifikasi atau round di Jepang, itu di Motegi Circuit dengan cuaca yang cukup cloudy dan berpotensi variabel atau flight to flight. Kita lolos dari Q1 dan bakal masuk ke Q2 dan sekarang saatnya kita memulai flying lap, namun kita akan mencoba melakukan beberapa settingan yang ada. Mungkin mengganti ban yang cukup fresh agar performa grip ban itu masih bagus di lintasannya. Meskipun yang ban versi lawas itu masih ada sedikit sisa lah, tapi kita lebih bagusnya pakai ban yang masih fresh aja supaya makin maksimal. Langsung aja kita cepetin waktunya dan sementara waktu di posisi pertama ada siapa? Masih ada Pecco Bagnaia dan waktu semakin cepat berjalan. Ada Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Enea yang berada di barisan depan. Namun sekarang Joan Mir lagi-lagi ngeberikan kejutan cuy. Pokoknya ini Joan Mir tumben banget selama paruh musim kedua. Dari awal hingga sekarang ini di Motegi itu kualifikasinya bagus terus. Apalagi kemarin di GP India Joan Mir meraih podium cuy. Dan gue rasa harusnya misalkan Joan Mir bisa kayak gini di versi gamenya, ya paling tidak di realnya di tahun kedua bisa lah, lebih bisa untuk bagus lagi ya daripada di tahun pertama. Karena pasti bekal pengalaman juga udah ada. Apalagi Joan Mir udah lengkap tuh berita crashnya selama musim 2023 di MotoGP yang real. Oke, hot lap pertama turn 1 exit corner. Oke, nice sekali. RHD on. Francisco Bagnaia masih menjadi pole position, diikuti oleh Jack Miner dan juga Joan Mir. Sementara itu Fabio Quartararo di posisi ke-10. Kita agak melebar kembali ke sini, nggak masalah. Kita nggak sampai kehilangan waktu. Dan sekarang exit corner lagi, RHD on menuju tikungan ke-5. Langsung aja kita tarik tuas rem. Kita hard braking from race dengan gap 0,2 di S1. Kita agak lebih lama dari Pecco Bagnaia 0,2. Masih bisa kita cepat lagi. Semoga jadi sector 2 bisa kita pangkas lagi dengan Pecco Bagnaia. Oke, high speed corner masih dengan power 3. Masuk ke tikungan chicane 0,3 gap di sektor 2 dengan Pecco Bagnaia. Oke, come on 2 sektor lagi di Motegi nih. Masa iya motor Akam sih nggak bisa kenceng cuy. Oke, V corner yang ke-9 agak melebar kembali ke racing line. Dan sekarang tarik tuas tarik gasnya. Dan sekarang menuju tikungan di depan atau turn ke-10 sebelum backstride yang menuju bagian turunan yang sangat-sangat memacu adrenalin, dimana hard braking bakal diperlukan. Dan di sektor 3 gap kita 1 detik dengan Pecco Bagnaia. Itu kok bisa cuy. Oke guys, come on, tikungan ke-11 menuju tunnel, balik ke kiri, entry corner dan menuju last chicane di last sector, last corner. Bagus sekali, exit corner dan menuju finish line. Berapakah start kita? Dan sekarang kita menyentuh finish line di posisi ke... Oh my god, posisi ke-10 cuy. Ini gila sih. Oh my goodness, sebenarnya duo Yamaha tidak ada yang bisa bangkit di Motegi. Gue rasa ini emang karakter track yang sangat klop banget buat mesin seperti Ducati, Honda, dan juga KTM yang sama-sama menggunakan mesin V4 cuy. Oke lah, kita legowo aja. Semoga jelasnya masih ada peluang. Nah guys, tibalah kita di starting grid untuk MotoGP Motegi. Dan siapa sangka 2 seri berturut-turut nih kita startnya atau kualifikasi sangatlah jeblok banget. Tapi biasanya di race-nya kita lebih unggul ketimbang kualifikasi, yang berarti hari ini juga pasti ada peluang buat kita meraih zona podium. Minimal podium 3 lah ya, semoga aja. Dan sekarang kita akan menggunakan kompon yang sama kayak kemarin di India, itu medium. Mungkin soft sih bagusnya, karena gue pengen ngejar di awal balapan. Semoga aja softnya ini bisa bertahan hingga akhir balapan. Meskipun resikonya untuk kehabisan ban ya akan segera sangat cepat terjadi. Pecco pun menggunakan medium depan dan Jack Miller menggunakan hard. Gila, gokil sih double hard di Motegi. Yang notabene ini tracknya cukup dingin saat ini. Dan semoga aja pilihan kita bisa ngebawakan hasil yang maksimal. Kalau itu langsung kita mulai balapan di Motegi di Japan Grand Prix. Oke semua, dan inilah di intensitas kelas MotoGP Japan Grand Prix Motegi Circuit. It's
on the way, dan start kita lumayan bagus, langsung ngebawa YZRM1 berada di posisi ke-9 di entry corner turn 1. Marc Marquez dan juga Muni VR46 melawan kita, namun di exit corner Maverick kita susul, kita overtaking, namun Maverick kembali melawan. Oke, menuju tikungan ketiga entry corner, kita early braking sembari mendefend serangan dari Maverick dan juga sembari mengovertaking Jack Miller, namun sayangnya belum bisa. Belum ada celah yang bisa masuk dari Jack Miller, tapi tenang aja, masih ada 6 lap yang akan segera kita lalui, guys. Dan tebak yang menjadi race leader Juan Mir, cuy. Juan Mir menjadi race leader, gitu, gokil sekali. Dan kini Jack Miller, Enea Basir ini, namun sayangnya Enea gagal kita overtaking. Enea kayak lebih kenceng di bagian powernya, tapi di tikungan speed kita akan lebih tangguh daripada Enea Bastian ini. Oke, tikungan Shigen turn 7, turn 8 kita masih bisa untuk menahan laju dari Enea Bastian ini. Apakah di lulusan nanti Enea akan menyusul? Let's see aja. Tapi sekarang hari ini yang akan kita coba fokuskan untuk sektor ketiga hingga sektor keempat di lap pertama ini, cuy. Oke, entry corner tikungan ke-10. Dan saatnya menuju tikungan ke-11 yang cukup downhill, yang mana penurunan di motornya sangatlah memacu adrenalin yang mengharuskan buat hard braking di sini. Hard braking from race, tarik terus rem, dan kita overtaking. Marini, bisakah kita block pass? Nice sekali, nice move. Finally, Luca Marini kita kalahkan untuk di last sector di tunnel, cuy. Dimana hari ini sudah berada di posisi keempat, dan Pecco Bagnaia mundur di posisi ketiga. Dan tebak, cuy, yang menjadi race leader Juan Mir dengan Repsol Honda. Siapa yang nyangka Juan Mir bisa meraih posisi pertama di MotoGP? Kan apa gue bilang, Juan itu memiliki potensi yang kuat banget di musim ini, tepatnya dari paruh musim kedua awal. Dan saat ini Pecco kita overtaking, bisakah di entry corner turn ketiga, namun saya Pecco masih mendefend dari inside line sehingga kita gagal mengovertaking dari bagian terdalam. Lap kedua sudah berlangsung, Johan Zarco hilang, tapi rekan timnya itu Jorge Martin sangat tangguh, cuy. Oke, entry corner tikungan ke-5, Juan Mir makin jauh, makin tak terkejar, cuy. Bayangin Juan Mir, cuy, itu kok tumben sekali kan Juan Mir bisa ngacir loh. Biasanya di balapan musim lalu Juan Mir nggak pernah yang namanya bisa fight di barisan depan, tapi di musim ini Juan Mir tangguh sekali. Oke, Pecco ngebuka peluang, kita overtaking saja, namun di entry turn ke-9 Pecco Bagnaia berhasil mendefend lagi serangan dari Rio yang menyebabkan kita gagal mengovertaking Francisco Bagnaia. Kurasa Pecco akan sangat-sangat bertarung melawan kita di race kali ini, karena kemarin di MotoGP World sempat ada postingan Pecco yang kayak kesel banget sama Aris Rio yang kita selalunya mengalahkan Pecco Bagnaia di akhir-akhir balapan, dan sekarang Pecco memiliki niat untuk bisa mengalahkan kita di MotoGP. Itu harus sekali dilakukan, cuy. Oke, kita block pas Pecco, dan akhirnya kita berhasil ngovertaking Pecco Bagnaia. Namun Pecco Bagnaia kembali melawan, cuy. Dia maksa dari jalur ke bagian luar, sehingga sekarang Pecco masih kembali mendefend. Gila, gokil Pecco, cuy. Bagi kita hingga masuk ke bagian dalam tikungan sehingga kita memiliki satu peringatan track limit. Lap ketiga berlangsung, turn 1, oke, first corner. Turn 2 ini gandeng sama turn 1, dan di exit corner side by side, tapi Ducati lagi-lagi unggul telak di power, di akselerasi. Namun di pengereman kita akan segera menyusul kembali. Stay in the line, nice, agak melebar. Kembali ke jalur racing line, dan kini di exit corner kita memiliki dua misi untuk mengalahkan Pecco serta mengalahkan Fabio Quartararo. Kira mana yang bakal kita selesaikan di misi MotoGP? Semoga aja keduanya bisa kita selesaikan untuk race GP Jepang atau MotoGP Circuit. Oke, tikungan high speed cornering, Juan masih bertengger kuat di posisi pertama dengan game yang sangat jauh untuk Aris Rio. Gersa Juan Mir sangat nyaman sekali, sangat-sangat merindukan pertarungan di posisi pertama, dan ini akan menjadi satu-satunya saat Juan Mir bisa meraih kemenangan bersama Repsol Honda ya di debut pertamanya ini. Semoga jadi next season Juan Mir bisa juga lebih bagus lagi untuk MotoGP yang ini. Sekarang di tikungan ke-10, lap ketiga, Gap dengan Pecco masih cukup jauh. Kita berharap semoga nanti di lap selanjutnya kita bisa ngedeketin Gap dengan Pecco dan bisa meraih atau merebut podium 3 dari Francesco Bagnaia. Turn ke-11, dan guys, sepertinya
Kompon ban kita tidak sesuai dengan apa yang kita prediksikan. Baru lap ketiga akhir, ban soft kita depan sudah sangat tergerus habis sekali. Gue rasa kita hari ini sedikit salah memilih strategi penggunaan ban yang harusnya mungkin bisa pakai hard. Kita paksain buat soft agar bisa ngejar di awal-awal balapan. Tapi emang terbukti juga kita hari ini bisa menyusul dan kita overtake Peko. Kita blok pas side by side kembali terjadi dan Peko masih terus muncul dari outside line hingga sekali si corner menuju tikungan ketiga. Peko masih menyusul, hati-hati, fokus ke fighting di turn ketiga. Kita hard braking from race lap keempat maksudnya, dan sekarang Peko masih tertahan di posisi kelima, 4 maksudnya, dan sekarang di SC Corner Jorge Martin sudah berada di depan kita. Apakah Jorge Martin bisa kita susul juga di sisa lap keempat ini? Kita lagi-lagi lap braking. Oke, Peko mulai nongol, hati-hati guys, come on, tikungan high speed cornering. Ini kalau Juan Mir menang ya gue bakal biarin cuy, karena udah jarang banget Juan Mir bisa merayakan kemenangan cuy. Jadi misal Juan Mir menang ya kita bakal biarin aja, kita nggak akan sampai mengovertakein Juan Mir. Karena ya buat apa kita bersikeras ngalahin Juan Mir, toh juga Juan Mir nggak ada pengaruhnya sama kita di klasemen. Justru Francesco Bagnaia lah yang harus kita kalahkan di setiap balapan. Namun sekarang Peko Bagnaia berhasil mengovertake kembali Rio. Hingga sekarang pun kita gagal men-switch back Peko Bagnaia. Tikungan ke-10 guys. Apakah di turn ke-11 hard braking kita bisa menyusul Peko Bagnaia? Come on. Oke, RHD on. Dengan sisa ban yang sudah sangatlah kritis sekali, kita ke bermanuver mengovertake Peko. Namun Peko masih mendefend dan kini dia gagal untuk bisa memberikan ruang kosong kepada Rio. Last sector, last chicane, last corner, kita overtake Peko Bagnaia dan aduh malah terkemit lagi untuk kedua kalinya cuy. Dan Peko masih terus berusaha keras untuk bisa mengimbangi laju dari Rio. Ini gue rasa akan sangat-sangat sering aksi overtaking di antara kita berdua hingga nanti di akhir balapan. Toh juga hari ini bertahan dengan kondisi sisa ban depan yang sudah amatlah kritis sekali, yang udah nggak mungkin dipaksa buat light brake untuk menyusul pembalap yang ada di depan kita seperti Jorge Martin dan juga Juan Mir. Mungkin satu-satunya cara adalah kita harus merelakan dua besar dan fokus kepada defense untuk Peko Bagnaia. Atau mungkin yang kedua agak beresiko tapi itu bisa aja terjadi. Cuman kita lebih gede daripada yang itu ngepusnya dengan kondisi ban seperti ini. Jadi gue rasa mungkin sebagai pilihan yang bisa gue bakal mengambil pilihan pertama untuk bisa lebih merelakan posisi kedua dari mereka itu Jorge Martin sama Juan Mir dan lebih fokus kepada defense untuk Peko Bagnaia. Come on guys, Peko masih menempel laju dari Rio, masih rapat. Sangatlah berpeluang besar bagi Peko Bagnaia mengovertaking. Dan benar saja Peko Bagnaia langsung saja memberikan manuver terbaiknya untuk mengovertaking Rio. Namun di turn ke-10 Peko masih mendefend hingga sekarang Rio gagal mengovertaking dari jalur terdalam. Backstride, Peko Bagnaia melebar keluar gravel sehingga dia melambat. Langsung kita libas, kita overtake Peko, kita defend langsung dari inside line. Turn ke-11 kita defend habis-habisan Peko Bagnaia dan sekarang Peko gagal mengovertaking dan yang berarti misi kita berhasil. Namun sekarang di last sector Peko masih kembali memberikan suatu overtaking, tapi di last corner Rio sanggup menahannya cuy. Oke, exit corner menuju lap ke-6 awal, lap terakhir Japan Grand Prix segera kita masuki. Turn 1, turn 2, stay in the line. Peko Bagnaia kasar sekali menabrak kita, mengcollision sehingga sekarang kita agak sedikit melebar dan alhasil Peko langsung kembali berada di zona podium 3. Entry corner. Oke, kita ambil outside line. Aduh, malah ngelebar sangat disayangkan, tapi nggak masalah, kembali ke jalur. Oke, jangan sampai ada collision. Dan sekarang di exit corner tarik gas. Peko Bagnaia ada collision dengan Rio yang ngebuat kita keluar jalur masuk ke area gravel yang hampir saja kita berdua terpental keluar lintasan dan crash. Untung aja motornya masih stabil cuy di bagian pasir loh, ini tebal sekali. Lumayan hebat bagi kita berdua, bagi Peko dan juga bagi Rio. Oke guys, sektor ketiga, tikungan chicane, tikungan ke-8 dan menuju ke-9 tepi corner. Sementara itu Peko Bagnaia turun di posisi keempat dan kita stay di posisi ketiga. Luar biasa. Hal yang tidak kita prediksikan akan terjadi dengan Juan Mir, yang kita kira nggak akan bisa meraih kemenangan, ternyata Juan Mir
meraih kemenangan sementara itu atau memimpin zona balapan di Japan Grand Prix. Sementara Jorge Martin masih stay di posisi kedua. Oke guys, come on, back right, last sector. Finally kita bisa mengunggulkan diri untuk Pecco Bagnaia untuk kesekian kalinya meskipun kita nggak meraih kemenangan, namun kita lumayan unggul beberapa poin. Oke, last sector, last tunnel, entry corner, last chicane, last sector, last corner, dan misi kita sudah kita selesaikan untuk mengalahkan Fabio Quartararo di Japan Grand Prix Mission, dan akhirnya kita meraih podium 3 di karena Pecco gagal menempati zona podium. Sangat disayangkan Pecco Bagnaia harus terpaksa lengser dari podium, dan akhirnya Joan Mir yang tidak kita sangka-sangka memberikan kejutan dengan meraih kemenangan di Japan Grand Prix, tapi Jorge Martin lah yang memegang kendali atau memegang kunci fastest lap. Luca Marini ini yang menempati posisi kelima sama posisi 6, dan Jack Miller di posisi 7. Sementara itu untuk Marco Bezzecchi menempati urutan ke-9 di akhir balapan GP Jepang cuy. Lalu Fabio Quartararo, sangat disayangkan Quartararo hanya bisa finish di posisi ke-13 saja di hasil akhir balapan GP Jepang. Dan di klasemen kita berhasil memperlebar gap dengan Francesco Bagnaia meskipun hanya menambah 2 poin saja. Tapi ini udah cukup bagus banget karena semakin kesini kita semakin agak lebih di atas dari Pecco Bagnaia, yang gue rasa Pecco juga mengalami cukup struggle yang mungkin agak sedikit apa ya, sebel sama kita yang tahu-tahu kok udah bisa menggeser aja dari puncak klasemen kan. Ya semoga aja besok di next round atau di Mandalika GP kita bisa meraih hasil yang maksimal lagi. Tentu saja dengan harapan bisa bertaruh dengan rival-rival kita yang selama ini bertaruh dengan kita di setiap balapan MotoGP karir musim ini. Jadi oke, semua langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP karir di episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.